Hola teman-teman penikmat film, gue mau mulai dengan satu pertanyaan simple. Gimana rasanya kalau petualangan terbesar dalam hidup lo justru baru terasa berarti setelah semuanya selesai? Nah, itu yang bikin Free Run, Beyond Journey's End, beda dari anime fantasy kebanyakan. Dan jujur aja, season 2 ini makin bikin gue yakin, ini bukan cuma anime bagus, tapi sesuatu yang bakal nempel lama banget di kepala. Oke, kita tarik dikit ke belakang. Biasanya kan ya, anime fantasy itu fokusnya. Perjalanan, lawan Raja Iblis, jadi pahlawan, selesai. Tamat. Tapi Free Run, dia justru mulai setelah semua itu berakhir. Dan di season 2 ini, pendek banget, cuma 10 episode, tapi isinya padat. Bukan padat karena plot ribet, tapi karena emosi dan makna yang ditaruh di tiap momen kecil. Ini tuh anime yang berani pelan, berani diem. Dan anehnya, justru di situ kekuatannya. Yang paling gue suka dari season 2 ini adalah cara dia ngebahas waktu. Free Run itu elf, hidup ratusan tahun. Buat dia, 10 tahun itu kayak, ya udah lewat aja. Tapi buat manusia, itu segalanya. Dan perlahan, pelan banget, kita lihat dia mulai ngeh. Kalau momen kecil yang dulu dianggap sepele, justru yang paling berharga. Apalagi kalau udah nyangkut ke sosok Himmel. Setiap flashback tuh bukan cuma nostalgia, tapi kayak tusukan halus. Kenapa dulu gue nggak lebih menghargai ini? Dan itu kena banget sih. Terus kita punya trio utama, Free Run, Fern, dan Stark. Dinamika mereka tuh natural banget. Gak lebay, gak dipaksain. Fern yang awalnya cuma murid, sekarang mulai kelihatan kayak calon master. Ada satu momen di mana dia ragu sama dirinya sendiri, dan Free Run cuma bilang, gue percaya. Simple. Tapi impact-nya gede banget. Stark, jujur ini karakter yang makin lama makin gue sayang. Dia bukan tipe pahlawan overpowered. Dia ragu, dia takut, tapi tetap maju. Dan perkembangan dia di season ini kerasa banget. Lebih matang, lebih strategis. Dan hubungan Stark sama Fern, halus banget, tapi hangat. Kayak hubungan yang tumbuh pelan-pelan tanpa perlu diumumin ke dunia. Sekarang kita ngomongin yang bikin anime ini naik level. Visual dan animasi dari Madhouse, gila sih. Bukan cuma pas battle yang emang keren banget, terutama di episode 7, tapi justru di momen kecil. Cara rambut kena angin, cara karakter jalan santai, cara kamera diam tapi tetap terasa hidup. Dan musiknya, aduh, ada momen di mana lo nggak butuh dialog karena OST-nya udah ngomong semuanya. Walaupun begitu, gue ngerti kalau ada yang ngerasa ini season lebih transisi. Lebih banyak world building, kenalan karakter baru, nyiapin arc yang lebih gede ke depan. Jadi mungkin secara emosional, season 1 masih lebih nendang. Tapi menurut gue, ini investasi. Dan kalau payoff-nya nanti sesuai, bisa jadi salah satu cerita fantasi terbaik sepanjang masa sih. Dan sebelum gue tutup, gue mau bilang satu hal yang mungkin agak personal. Beyond Journey's End itu kan anime yang teriak-teriak minta perhatian. Dia pelan, dia tenang, tapi diam-diam dia masuk ke hati lo. Dan tanpa sadar dia bikin lo mikir, selama ini gue udah cukup menghargai waktu belum ya? Jadi kesimpulannya, season 2 ini mungkin pendek, tapi bukan berarti kecil. Ini adalah perjalanan yang ngingetin kita kalau hidup itu bukan soal tujuan akhir, tapi soal momen-momen kecil yang kita lewatin di jalan. Dan kalau lo lagi butuh sesuatu yang hangat, reflektif, tapi tetap seru, ini wajib banget lo tonton. Sekarang gue penasaran, buat kalian yang udah nonton, lebih kena season 1 atau season 2? Drop pendapat kalian di kolom komentar, kita ngobrol santai di sana. Sampai ketemu di review berikutnya. Bye-bye!